akan kebajikan. Di sini dikatakan waman ahsan, dan siapakah yang lebih baik qaulan, ya, waman ahsanu qaulan, ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Ya, artinya Allah menanyakan kepada kita semua, siapa itu yang punya perkataan yang lebih baik, ya, selain daripada orang yang menyeru kepada Allah, artinya menyampaikan, mengajak orang kepada Allah, mengingat Allah, mendekat kepada Allah, lebih mengetahui agamanya. Maka ketika itu yang kita lakukan, itulah sebaik-baik perkataan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan, dan mengerjakan kebajikan. Ya, itu saja. Qawlan, kita menyampaikan, kita berkata, baru kita kerjakan. Kita menyampaikan bukan untuk menstigmasi orang. Ya, jadi kita belajar agama untuk diri kita, untuk perbaikan diri kita, bukan untuk menjustifikasi orang kenapa seperti itu, kenapa tidak seperti itu. Tapi untuk mengevaluasi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Jadi bukan kita tujukan ke orang itu kita belajar agama ya, tapi kita tujukan ke diri kita, saya sudah mengamalkannya atau tidak. Bukan kita sibuk dengan orang lain, sudah diamalkan atau tidak perkataannya. Wah, tidak ya. Ya, tapi fokus kepada diri kita. Nah itu ya. Makanya di sini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan, ya, dan mengerjakan kebajikan. Wa qala innani minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian ayat yang kedua ya, dari surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan. Ya. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini nanti akan berada di lokasi yang akan jarang peringatan hadir kepada kita. Karena sahabat-sahabat kita akan berpisah-pisah dengan kita. Yang biasanya kalau ada sahabat kita, kita malu untuk melakukan sesuatu yang perkara sia-sia. Karena naliak-liaki. Artinya akidah kita kurang, ya. Tauhid kita kurang. Kenapa? Karena kita masih merasa diawasi oleh teman. Padahal harusnya Allah yang mengawasi kita. Nah, di sini dan tetaplah memberi peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya, jadi peringatan atau nasihat itu sebenarnya bermanfaat untuk kita. Kritikan, masukan kepada kita, kita dikritik, kok kenapa seperti itu, kenapa kok tidak lakukan itu, dan seterusnya. Ya, jadikan itu sebagai masukan yang bermanfaat untuk kita. Bukan malah mencari musuh dengan, nah ini suka mengkritik ini, ya, suka nasihati kayak ustaz saja. Ya, tidak ya, tapi justru nasihat itulah yang memberikan kebermanfaat untuk orang-orang mukmin, apalagi nanti di lokasi KKN kita. Nah inilah motivasi-motivasi kita atau dalil-dalil agar kita senantiasa menjadi orang yang tetap menyerukan kebenaran. Ya, sebagaimana orang-orang yang menyerukan kebenaran untuk turunnya harga BBM, istiqomah untuk menutup jalan, berani dicibir sama emak-emak di jalan itu tidak bergening, tetap berdiri dengan kokoh dengan keyakinannya bahwa saya harus menyampaikan kebenaran kepada pemerintah, bahwa rakyat ini menderita, maka kenapa kita tidak melakukan hal yang sama dalam perkara yang baik, ya? Nah, itu. Kemudian, nah, kita masuk kepada masalah yang kita akan bahas, ya, pengertian KKN, ya. Jadi apa itu KKN? Saya kira sudah tahu semua di, tapi tidak apa-apa kita lihat secara definisi, karena jangan sampai kita salah persepsi masalah KKN. KKN adalah tempat kita penggemukan. Ya, atau KKN adalah tempat kita beristirahat dari dakwah. Ya, itu toh. Jadi pengertian KKN diambil dari kepanjangan kuliah kerja nyata, bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi KKN itu kuliah kerja nyata, ya. Ya. KKN termasuk kegiatan perkuliahan yang masuk ke ranah intrakurikuler. Ya. Di mana setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi KKN itu tempat kita mengabdi ke masyarakat. Selama ini kita hanya bernaung dengan hal-hal yang idealitas di kampus. Ternyata di masyarakat sangat-sangat beda dengan apa yang dipelajari di kampus. Makanya perlu ada program KKN.
Ya, pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNM ya dalam hal ini. Secara tidak langsung, pengertian program kerja KKN mahasiswa tidak sekedar bergabung dengan masyarakat saja. Artinya kita pergi ke KKN, menumpang ke rumahnya ibu kos, ibu posko, untuk beristirahat selama 2 bulan. Ya, atau 3 bulan, atau berapa bulan KKN MBKM sekarang. Ada yang bisa informasikan ke saya? Berapa bulan itu orang MBKM KKNT atau KKN? 3 atau 2? Untuk KKN PPL terpadu itu 3 bulan, Ustaz. Kalau KKNT itu sekitar 2 bulan, Ustaz. Oh ya, oh ya, masih ada KKN terpadu ya. 3 bulan dan 2 bulan ya, sekitar itu ya. Oke. Jadi secara tidak langsung kita tidak sekedar bergabung dengan masyarakat, tapi juga membantu membangun masyarakat pedesaan menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan memiliki master plan. Ya, itu ya. Jadi membantu membangun masyarakat pedesaan, membangun. Jadi kita ke sana itu untuk membangun, bukan untuk menjadi benalu di rumah posko ibu kos kita, ibu posko kita, ya. Atau di tempat kita nanti ber-KKN. Ya, menjadi lebih sejahtera, mandiri, dan memiliki master plan. Wah, ini kan karena katanya kita ini makhluk yang akademisi atau akademik dari kampus katanya ya. Tapi nah halangi orang dari pergi ke rumah sakit, pergi cari kerja dan pulang kantor. Ya, begitu toh katanya mahasiswa. Ya. Oke. Tuh pagi. Ya. Ya. Nah, manfaat KKN ya. Jadi manfaatnya itu ya perlu juga kita tahu manfaatnya ya, bahwa dengan kita mengikuti KKN, insya Allah itu bisa mengasah kemampuan dalam mencari problem solving. Jadi selama ini kita sudah ngaji di kampus banyak, ya, tapi sebenarnya kita tidak link and match, kata Menteri Nadiem Makarim. Mahasiswa kita itu belajar di kolam renang, ya, tapi belum pernah diterjunkan ke laut. Ya, padahal nanti dunia kerja itu seperti laut ya. Maka harus memang diterjunkan supaya tahu bagaimana itu berenang di lautan lepas. Nah, begitu juga dengan KKN. Ya, KKN lah tempat kita mengabdikan seluruh pengetahuan kita. Kita cari masalah di sana, bukan membuat masalah, tapi mencari dan menyelesaikan masalahnya. Nah, dari situ sebenarnya bisa lahir program-program. Ya, ya, jadi problem solving. Yang kedua adalah belajar kerjasama. Ya, jadi di sana nanti antum akan menemui banyak manusia dengan berbagai jenisnya yang tidak pernah antum lihat di circle antum ya. Ya, sebagaimana saya juga agak shock lihat ternyata ada temanku seangkatan di jurusan yang lain, satu KKN tidak pernah saya lihat selama saya kuliah, tapi pasku satu posko dan miring-miring orangnya. Wah, ini ya berat ya. Jadi dan kita dituntut untuk bagaimana juga bekerja sama dengan dia. Nah, di sini tuh manfaat KKN itu belajar bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau ikhwah saja mungkin enak jantung rasa karena bisa jadi semanhaj tanda kutip ya. Tapi dengan orang teman-teman nyantum nanti yang bertemu di sana, wah ini perlu tips dan trik tertentu ya. Kemudian melatih profesionalitas. Ya. Di tempat KKN lah kita diasah kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa dan akan terjun kepada dunia nyata ya. Sebentar saya ini dulu ya. Ya, baik. Jadi melatih profesionalitas, ya, karena kita langsung terjun di lapangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah melatih kepedulian sosial. Jadi kadang-kadang kita kurang bersemangat dalam
bekerja atau ber-KKN atau berdakwah karena kita tidak melihat langsung kondisi sosial. Kita terlalu banyak nongkrong di masjid. Ya, 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 nongkrong di masjid dengan idealitas. Ya, padahal di sana itu banyak orang yang kelaparan, tidak bisa makan. Ya. Kemudian tidak bisa sekolah. Tuh, ya, anak-anak kecil yang senang melihat kakak-kakaknya datang ke kampungnya. Ya, dari situ kita menjadi peduli ya terhadap sosial di tempat kita nantinya. Sehingga dengan begitu kita akan mau meningkatkan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Apalagi di tantangan sekarang ya. Di tantangan yang penuh ketidakpastian, uncertainty dalam dunia kerja. Ya. Oke. Kemudian tujuannya. Ya, kita bicara KKN dulu ini ya. Pengalaman, ya ini. Jadi tujuan KKN itu yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pengalaman. Ya, jelas Mia. Ya, pengalaman ya. Proker KKN hadir untuk menawarkan pengalaman kepada mahasiswa. Baik itu pengalaman secara akademik ataupun non-akademik. Ya, jadi ternyata satu skill saja tidak cukup dalam dunia kerja atau dunia di lapangan, di masyarakat. Dibutuhkan berbagai banyak skill. Bukan hanya dari sisi akademik, tapi juga non-akademik. Walaupun antum misalnya, ya saya jurusan matematika, antum jurusan matematika, tapi ada suatu keadaan antum disuruh untuk pasang lampu misalnya, atau pasang tenda, atau perbaiki gagang pintu rumahnya, ibu posko, ya kan? Harusnya kalau seperti itu kan non akademik, ya disuruh mapaku, pasang jemuran, ya hal-hal yang ke rumah tanggaan, ya toh. Ya. Jadi ini non akademik juga penting. Nah disinilah kita mendapatkan hal itu yang tidak dipelajari di kampus, pengalaman. Ya, termasuk pengalaman bekerja langsung dengan masyarakat, misalnya tanam padi, toh kalau antum dapat tanam padinya jangan jalan maju, ya. Tanam padi tapi jalan maju, ya. Harusnya itu tanam padi mundur, ini tanam padi maju, ya, ya seperti itu ya. Tidak nyambung ini, ya. Kemudian melatih berpikir kritis. Berpikir berdasarkan keterampilan ilmu, teknologi, dan seni yang sudah dipelajari selama beberapa semester di bangku kuliah. Termasuk nih ilmu agamanya antum ini ya, hafalan, pengalaman, kalau biasa baca kitab di mimbar, no? Kemudian menjadi penceramah atau menjadi orator, ya, yang hidup mahasiswa, ya, hidup rakyat, ya, rakyat siapa yang Anda maksud? Ya, dengan menutup jalan. Begitu ya. Itu. Kemudian melahirkan sarjana berkompeten siap pakai. Ya. Jadi problemnya kita hari ini itu mahasiswa kita tidak siap dipakai. Ya. Tidak siap dipakai. Ya. Maka dengan melalui program KKN kita diharapkan sudah siap dipakai karena kita sudah tahu kondisi dan medan. Menghasilkan sarjana bisa menghayati kondisi, permasalahan, dan gerak yang kompleks. Dan yang terakhir, mempercepat membangun masyarakat yang dinamis. Nah ini tujuannya KKN. Jadi kita ke sana itu untuk membangun. Ya, ibaratnya antum ini adalah dai utusan. Ya, dai utusan ke lokasi KKN. Tujuan utamanya antum itu membangun masyarakat. Baik dari sisi duniawinya, apatah lagi dari sisi ukhrawinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan mampu membenahi gap antara masyarakat kota dan desa. Ya, apa yang antum pelajari di kota, ajarnya juga di lokasi KKN, Pak. Nah, kadang-kadang kita masih belum dapat bayangan. Nah, ini nanti kita sampaikan ya, bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, contoh proker KKN. Ya, toh. Nah, di sini implementasi dai sebagai dai atau aktivis dakwah kita itu dalam bentuk program kerja. Ada beberapa hal yang bisa direncanakan ketika kita akan menuju ke lokasi KKN atau MBKM. Silakan nanti disesuaikan ya.
program MBKM apa yang antum ikuti, ada juga di sini nanti. Yang pertama adalah, ini yang paling utama, acara keagamaan. Bahkan saya kaget ya, saya sangat kaget sekali. Orangnya ini kemayu, laki-laki ya, kemayu. Ya. Laki-laki ini kemayu, tinggi, dan saya tidak expect dia orangnya dekat dengan agama, tanda kutip ya. Karena dari sisi penampilan biasa-biasa saja. Ternyata waktunya KKN, Masya Allah ya, dia jadi tempat tahfiz penyetoran anak-anak TKTPA ke dia. Ya, saya sungguh sangat takjub dengan si, ya, kayaknya temannya Zuli nih. Ya, ada satu ya, tidak usah disebut nama. Itu dari sisi penampilan awam jadi lihat, tapi ternyata dia menjadi tempat setoran tahfiz dan pengajian anak-anak. Jadi acara keagamaan, ya, program pengajian, ya. Jadi antum harus menginisiasi ini dengan mengusulkan ke rapat kerjanya nanti. Program yang saya usulkan misalnya program pengajian. Apa yang dibahas? Yang mudah saja, kitabul jami misalnya, adab-adab. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak membutuhkan kenapa pemerintah menaikkan harga BBM. Kenapa bisa ini liberal, ada yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, tidak masuk di kepalanya itu masyarakat di desa. Ya, karena kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman saya dari HTI masih nabawa buletinnya. Buletin Islam kafanya di masyarakat desa. Isinya itu tentang politik. Dan ini masyarakat. Gitu ya. Siapa ini bocornya? Ya, oke. Jadi begitu ya. Jadi program pengajian. Kemudian taklim, ya. Tahsin, ya. Ya, tahsin ini penting juga. Ya, tidak sedikit masyarakat, jadi tentukan dulu targetnya. Target audiens kita atau siapa sasaran kita nantinya di lokasi. Apakah anak SMP ataukah anak SD atau bapak ibunya masyarakat. Ya, toh? Itu tentukan. Nah, tahsinnya ini kita mampunya di mana? Di SDK, SMPK, SMA, atau sekalian bapak-bapak masyarakat di situ. Nah, kita bikin halakoh yang sesuai dengan kemampuan kita. Tahfiz misalnya. Ini tahfiz cocok untuk anak-anak SD atau SMP atau SMA. Ya. Atau anak-anak yang ngaji di sana. Di Rosa. Nah, ini cocok juga ini untuk remaja dan orang tua. Apalagi yang bapak-bapak. Sambil itu pakai nada tuh. Baba, yang begitu-begitu tuh. Ya, saya sendiri tidak terlalu menguasai ya. Ya, karena saya lebih karena saya dapat pengajaran Al-Quran itu melalui tahsin. Langsung. Tahsinnya itu langsung saya baca, langsung dihantam habis-habisan sama yang mendengar. Itu. Kalau di Rosa kan, ya gitu ya. Ya. Tapi itu menarik dan diterima oleh masyarakat. Nah, antum perkenal kami juga itu di Rosa. Nah, oke. Dan khatib Jumat. Ya. Jadi harusnya itu antum program data semua masjid setiap Jumat, kalau bisa usulkan dari ikhwah yang mengisi khutbah Jumat. Di sini antum belajar dan tidak usah takut. Ya. Justru ini biasanya itu mahasiswa yang rajin sholat, kalau hari Jumat siap-siap nanti itu langsung kasih begini-begini jamaah naik deh. Kalau tidak siap-siap mati apa yang mau dibilang. Ya. Doa-doanya terutama tuh yang innal hamdalillah, kemudian barakallahu walakum fil Qur'anil azim, yang begitu-begitu ya. Dan yang terakhir ya itu. Jadi disinilah, dan saya termasuk orang alumni khatib Jumat dari KKN. Jadi setiap Jumat disebar untuk mengisi khutbah Jumat. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang karena sudah latihan di lokasi KKN, jadi biasa sering dipanggil untuk menggantikan ustadz yang berhalangan. Ya. Jadi khatib Jumat, dan biasanya masyarakat itu akan respect kepada kita
Yang dia tahu background kita, alumni matematika, baru bisa ceramah. Wih, luar biasa ini. Mantap mentong ini UNM. Ya. Karena kebanyakan UIN tidak bisa. Jurusannya apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Pasnya disuruh mengaji, tidak bagus mengajinya. Iya. Disuruh naik khutbah Jumat tidak mau, gemetarki. Jadi justru masyarakat akan applause kepada kita kalau kita bisa berceramah, khatib Jumat, atau ada acara akikahnya, ya, atau ada acara walimahnya, ya, antum yang jadi penceramah walimah walaupun antum belum walimah, ya gaskan saja, ya. Apalagi sekarang di zaman yang sudah banyak referensi yang bisa didapat. Nah, itu acara keagamaan, dan inilah inti dari kita sebagai seorang aktivis ini yang dikawal. Ya. Program pengajian, taklim, tahsin, tahfiz, dirosa, khatib Jumat. Ya. Nah, ini saja, ini capek nih orang. Kemudian yang kedua, ya, untuk bentuk implementasi dari background kita, ya, karena ini saya kira semipa aja ternyata se-UNM ya mohon maaf ini, bimbel, ya, bimbingan belajar, bikin, ya, yang sesuai mapel MIPA atau yang dari PGSD bisa, atau yang dari jurusan lain, jurusan nanti ada di sini ya, di keterampilan. Ya, jadi bimbel misalnya, ya, matematika yang mata pelajaran MIPA, ya, atau calistung bisa juga, ya, baca, tulis, hitung, ya. Atau kalau ada yang terbiasa mengikuti ON, Olimpiade Nasional, bikin bimbingan belajar Olimpiade. Saya yakin sangat berkesan itu. Anak-anak suka dan orang tuanya juga suka. Apalagi kalau antum yang aktivis dakwah, yang mengajar itu. Artinya tidak dipandang sebelah mata. Dibilang, saya ingin ceramah aja bisa. Pasnya mata pelajarannya sendiri tidak bisa nakuasai. Bukti kami bahwa kita ini orang yang katanya mengaku aktivis dakwah, ternyata bisa mengajar mata pelajarannya dan bisa ajar Olimpiade. Nah, ini bimbingan belajar, ya, KKN. Kemudian program yang selanjutnya adalah keterampilan. Seperti apa itu? Seperti menulis. Nah, ini khusus untuk anak SD. Apalagi yang di lokasi yang buta huruf. Misalnya kalau antum KKN-nya di daerah terpencilnya Sulbar. Itu sekolah juga sangat tidak bisa diin, ya. Kenapa saya sebut Sulbar? Karena kayaknya di sana semua orang KKN. Karena ada yang mau menang di sana. Ya. Jadi suruh kita yang sosialisasi. Suruh jadi tim ses. Ya, bawa spanduk yang ada fotonya. Ya, begitu tuh. Padahal dulu waktu zaman saya kuliah tidak ada gitu fotonya rektor. Sekarang ada. Ya. Menulis, ya, menulis, kemudian nasyid. Ya. Nasyid. Kalau antum biasa sering nasyid, ajar nasyid sebagai pengganti musik. Ya, jadi kalau ditanya, Kak ajar Kak dulu menyanyi. Jangan bisa ajar nasyid. Toh? Ya, jadi ada suara 1, suara 2. Ya, suara 3. Karena saya dulu sejak SMA ikut nasyid dan menang, ya. Ya, tapi sekarang sudah serak-serak bahasa jadi beralih profesi menjadi imam. Ya, begitu, ya. Karena tidak ada profesi nasyid. Ya. Oke, kemudian kaligrafi. Kalau ada yang dari seni ini misalnya FSD, kaligrafi ini jangan gambar orang, ya, gambar pemandangan atau kaligrafi, itu kan seni juga. Jadi Islam tidak menafikan seni, tapi ada batas-batasnya. Sebagaimana pakaian juga ada batas-batasnya, toh. Ya, seni kaligrafi, seni suara, toh. Suara kan nasyid, suara 1, suara 2, suara 3. Ini masalah kreatif, toh. Melukis, ya, melukis ini ajar melukis anak-anak kita, baik itu secara langsung maupun lewat gadget misalnya. Ya. Kemudian apalagi bahasa Arab. Antum sudah ada di majelisnya setiap Kamis sore. Ya. Di Ulil Albab. Ambil itu, ajar bahasa Arab. Ma ismuka, ismi Ahmad. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluka bi khairin walhamdulillah. Wa anta? Ya, yang begitu-begitu. Ya. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kursiyun. Ya. Yang begitu-begitu toh. Nah, itu bahasa Arab. Atau bahasa Inggris. Ya. Tidak mesti yang dari bahasa, ya. Yang dari ICP juga ini.
bisa sekalian membelajarkan bahasa Arab, TOEFL atau IELTS. Kursus misalnya selama 2 bulan, kursus kilat TOEFL mencapai 550. Nah, atau IELTS band 60.0. Wah, itu punya upah ya. Ya. Jadi Masya Allah ya, jadi banyak ini program yang bisa antum selipkan. Ya, jadi ilmu dunianya dapat, antum selip kami juga akhiratnya. Begitu. Ya. Kemudian yang lagi di era antum sekarang itu namanya digital skill. Ya, apalagi di kampung. Nggak ada nah tahu itu. Yang nah tahu cuma YouTube saja. Padahal banyak marketplace, marketing, ada desain. Ajar mi bikin marketing. Ajar bikin copywriting. Ajar bikin desain. Apalagi anak-anak remajanya misalnya. Jangan mi orang tuanya kan. Nasamia ya. Nah, banting jadi kalau kita ajar ya, kita yang stres ajar. Ya, jadi remajanya ya SMP, SMA. Ajar marketing, ajar desain, graphic design, atau video editing, atau platform Canva Education. Kayak yang sekarang saya pakai ini pakai Canva. Ini bisa perkenalkan. Tuh, nah, misalnya desain poster dakwah. Wah, tuh. Jadi setelah dilatih, suruh bikin poster acara keagamaan di daerahnya. Begitu kan masuk dakwanya. Ya, jadi skillnya dapat, digital skillnya dapat, nilai-nilai dakwahnya juga dapat. Atau disuruh bikin konten-konten Islami dari poster yang telah dipelatihankan. Itu mantap tuh. Tidak selalu diceramah. Kalau Anda bukan di bagian public speaker yang di depan umat, di depan umum, bisa juga berperan di belakang layar seperti ini ya. Mengadakan keterampilan pelatihan. Kemudian program sosialisasi. Ya, yang bagaimana itu sosialisasi? Ya, seperti misalnya, jadi ini bukan pelatihan ya, ini namanya program sosialisasi. Program sosialisasi itu seperti misalnya kita memperkenalkan Bapak Ibu, ya ini di masyarakat ya, termasuk anak-anak remaja, bahwa kita ini sekarang di era yang toko-tokonya itu sudah tidak ada bentuknya. Semuanya berada dalam satu platform, namanya marketplace. Ya, live kayaknya tidak ada di sponsor di Shopee itu, Tokopedia, Bukalapak, ya, atau buka warung. Ya. Nah, ini yang disosialisasikan ke masyarakat. Karena biasanya di daerah banyak lahannya, banyak bahannya, banyak yang bisa dijual, tapi tidak ada tempat penyalurannya. Banyak misalnya batiknya yang bagus kainnya. Kalau antum dapat daerah yang menenun, tidak ada tempat salurannya. Jadi jangan antum juga monetize di sana. Wih, bagus ini. Saya mau jadikan lahan bisnis. Tidak, antum yang ajari masyarakat. Perkenalkan bahwa ini ada tempat menjual Bapak Ibu. Namanya Shopee. Namanya Tokopedia. Gratis buka akun. Ya. Itu. Bagus sekali. Ini sosialisasi. Atau program wirausaha. Antum deteksi di situ apa yang banyak, misalnya banyak kelapa muda. Sampaikan bahwa Bapak Ibu di Makassar itu ada namanya kelapa bakar. Loh, bisa disosialisasikan ke mereka. Ya. Program wirausaha. Atau program pola hidup sehat. Misalnya Bapak Ibu nonton bareng ya. Ya, ada itu Gamal, ada itu channelnya namanya Gamal. Cari kata kunci Gamal, jahatnya gula. Ya, nah itu. Jadi gula itu masuk kategori gula itu adalah yang suka minum susu ultramilk, kemudian suka makan gorengan, kemudian suka apalagi konsumsi donat yang bergula. Padahal itu donat sudah karbohidrat, gulanya juga karbohidrat, semuanya berkumpul jadi karbohidrat. Minum juga es teh yang gula, es teh sostro, ya, semua berkumpul menjadi gula, akhirnya tidak sehat. Dan itu kita tidak sadar bahwa itu tidak sehat pola hidup itu. Nah, sosialisasikan, apalagi yang dari jurusan biologi, itu setahu saya ada kesehatan yang dia pelajari, ya. Maka itu ya sosialisasikan. Kemudian program selanjutnya, ya ini untuk yang berkelompok, pelatihan, ya. Misalnya pemanfaatan sampah menjadi nilai jual. Ini kan juga nilai dakwah. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu bukan hadis ya, tapi slogan. Ya.
Kalau dicari dalilnya di mana tidak tahu juga. Ya, nanti ditahzir kisah Ustaz Adi Hidayat. Ya. Karena sudah dibilang tidak ada itu. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Maka pemanfaatan sampah menjadi nilai jual. Misalnya banyak di daerah situ suka buang gelas aqua. Maka kita ajak anak-anak SMA, masyarakat, pungut semua itu, baru jadikan baling-baling. Atau bikin program STEM. Ya, STEM dari gelas aqua. Nah, atau koran bekas. Nah, bikin pembelajaran. Itu pelatihan pemanfaatan sampah. Kemudian budidaya tanaman obat. Ya, misalnya tanaman apa yang biasa itu bisa jadi obat. Biologi juga lagi nih, ya. Ya. Itu pelatihan, latih masyarakat untuk budidaya tanaman, apalagi sekarang harga-harga cabai, harga-harga bawang, harga-harga pokok semuanya mahal. Maka solusinya adalah tanam sendiri. Ya, tanam di pinggir di halaman, apalagi di kampung itu banyak di halamannya. Tapi tidak ada yang ajari, tidak ada yang bawakan bibit, bawakan bibit. Ya, antum punya, bawakan bibit. Ya, tanaman herbal juga silakan. Ya, hidroponik. Nah, ini kalau yang mau yang teknologi, yang kebetulan kita di kota misalnya, nah, maka ajarkan juga bahwa ada hidroponik. Pelatihan hidroponik tuh, untuk tanam selada misalnya. Atau ternak ikan lele. Ya, ada itu viral itu di TikTok atau di IG. Kasih masuk saja bibitnya ikan lele di tempat pembuangan kita, tempat tak ya, di WC tuh, kasih masuk aja di situ. Kemudian tunggu selama 3 bulan, buka tangkinya itu, tangki pembuangan akhir tak, wah banyak langsung membesar ya. Dan dia hanya memakan sisa-sisa ampas tak ya. Ada viral begitu ya. Ya. Atau ikan nila ya, terserah, atau ikan gurami ya. Ini semua pelatihan tuh. Walaupun bukan background tak, enggak apa-apa Ji. Latih saja karena kita juga mau belajar. Mumpung ke KKN, maksimalkan memang. Jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak main game. Karena pasti teman-teman yang lain tuh, kebetulan ini tempat main game, PUBG sama-sama, mumpung kalau malam-malam tidak dikerja, main game sama-sama. Iya, padahal besok mau mengajar. Begitu ya. Kemudian bikin lomba. Lomba cerdas cermat, tadarus, tilawah, ceramah, puisi, ya toh? Ya. Lomba cerdas cermat misalnya tentang konten-konten ilmu pelajaran kita atau tentang konten-konten Islami. Ya. Tadarus misalnya lomba tadarus atau lomba tilawah itu bisa musabakoh ya. Nah, ini bisa dijadikan program. Kemudian lomba ceramah ya, atau lomba azan. Ya, ceramah lah bagus ya, public speaker. Public speaking ya, kita ajar anak-anak itu jadi public speaker nanti ke depan. Itu skill yang dibutuhkan dimanapun eranya. Dan lomba puisi ya. Ya, karena ya ada yang juara ini puisi kemarin ya. Itu jadi bagus juga lomba puisi. Kemudian event ya, selain lomba-lomba bisa juga bikin acara event. Event itu kayak seperti apa? Seperti bazar buku. Atau kalau mau pakai caranya Muslim Bazar Live misalnya. Jadi kita kalau ada tempat-tempat lapangan luas, bikin bazar, bazarnya itu libatkan warga masyarakat untuk membawa produk-produknya yang setelah kita latihkan untuk dipamerkan. Sekaligus ada satu ruangan untuk ngaji di sana. Hadirkan ustadz. Ya, jadi selain bazar, ada Tommy juga pengajian di situ. Ya, misalnya Ustadz Syaibani yang antum undang, karena beliau pakar obat herbal. Ada klinik Kolbun Salimnya. Tidak sedikit banyak yang sudah selesai berobat, tidak selesai di pengobatan yang modern, selesai di tangannya Ustadz Syaibani ya. Masya Allah ya, dengan obat herbalnya dan penanganan terapinya ya, seperti itu ya. Bazar buku, makanan herbal ya, pembuatan kue atau roti ya. Ini latih bikin kue roti, jangan hanya Zafodi saja tuh ya. Jadi kalau sudah memanfaatkan Zafodi, ajar masyarakat di situ untuk juga bikin donat, kue, roti untuk dijual supaya mengangkat ekonomi masyarakat yang kita tuju. Ya, dan itu juga bagian dari nilai dakwah ya. Ya, seperti itu. Jadi dunia yang kita kasih, tapi yang dia ingat di kita adalah baik ini anak. Najar ke ekonomi. Karena tidak sedikit orang yang masuk Kristen gara-gara Indomie.
karena ekonomi. Maka kita hadir bukan bawa ekonomi, bukan bawa Indomie karena sudah naik mie harganya. Dan juga tidak sehat. Tapi kita hadir untuk kasih skill untuk dia bisa jual. Jasa. Nah, kalau kita tidak punya ini, maka bikin jasa. Seperti apa? Bekam gratis. Ya, toh? Kan di antara antum itu pasti sudah ada yang biasa buat bekam, ya. Nah, ini bekam gratis. Atau cek kesehatan gratis. Biasanya dari olahraga ini ada kesehatannya, cek gratis, cek kesehatan. Atau kebersihan lingkungan. Ya. Kalau yang pelatihan tadi ini saya lupa tambah ya. Pelatihan karya ilmiah juga bisa. Atau pelatihan penggunaan Mendeley. Ya, tadi Mendeley, reference manager. Ya, itu bagus juga ya. Nah, ini jasa bekam gratis, cek kesehatan, kebersihan lingkungan. Nah, ini ya, kebersihan lingkungan ini masuknya antum pungut-pungut sampah atau potong-potong rumput di kuburannya masyarakat di situ ya. Biasa itu yang dikerja. Kemudian senam sehat buat lansia. Nah, yang kalau dari olahraga, bisa bikin senam. Tapi senam jangan yang memperlihatkan aurat. Jadi antum bikin senam pengumuman. Ya, pakai pakaian yang tidak membuka aurat. Nah, misalnya toh. Ya, sudah nih. 1, 2. Dan tidak usah pakai sound yang bernada ya. Cukup antum saja. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Begitu ya. Ya. Jadi senam buat lansia. Ini juga bagus. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dan solusi. Itu tadi sudah dikasih beberapa gambaran program yang bisa diprogramkan. Jadi tantangannya sebagai aktivis dakwah di lokasi KKN atau MBKM, yang pertama itu bercampur baur dengan lawan jenis. Di satu rumah. Ya, saya tambahkan di satu rumah. Karena kalau bercampur baur di lapangan, di tempat seperti pasar, itu sebagian ulama itu tidak bisa yang begitu tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi di tempat-tempat yang memang tidak lazim, ya. Jadi tapi yang masalah itu satu rumah di posko, tempat tidur sama-sama. Ini yang berbahaya. Ya, bercampur baurnya lawan jenis di satu rumah. Kemudian lingkungan masyarakat yang awam. Apa maksudnya ini? Yang beda dengan pemahaman. Misalnya kalau di tempat lokasi kita itu ada yang selalu setiap malam Jumat itu barasanji sama yasinan. Baru kita dikenal sebagai seorang ustadz. Rajin sholat 5 waktu di masjid. Tapi pasnya malam Jumat tidak datang. Aliran lain ini. Ya, toh begitu. Jadi harus disiasati. Toh? Ya, lingkungan masyarakat yang awam. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Kemudian tidak ada majelis ilmu. Ya, di Makassar alhamdulillah banyak. Sekarang di sana tidak ada. YouTube mami diandalkan. Ya. Jadi tidak ada majelis ilmu yang bisa mencharge keimanan. Cinta lokasi. Ya, tadi maksudnya cinta lokasi nih. Cinlok. Ya. Terjadi serangan yang amat dahsyat dengan virus yang merajalela berwarna merah jambu. Ya. Cinta lokasi. Di situ Mina temukan pucuk bunganya, ya. Ya. Ya, kembang desa. Ya. Bahaya ini ya, cinta lokasi. Ya. Kenapa bisa? Ya karena satu rumah terus. Ya. Fitnah. Ya. Dan ini tidak sedikit ya. Antum kira ketika antum yang sudah tinggi pemahamannya terbebas dari sini, justru malah aktivis ini yang banyak terjatuh di cinta lokasi dan di fitnah. Ya, fitnahnya itu fitnah wanita atau fitnah yang lain. Ya. Kemudian kawan yang tidak kooperatif. Jadi kadang-kadang kita sudah menyuruh tidak mau kerja, tidur jangan kerja. Nah, jadi ini ada kawan yang tidak kooperatif. Maka solusinya apa? Untuk yang tantangan yang pertama, maka kita pisah rumah. Diusahakan kita request, Pak, bisa 2 posko. Posko untuk laki-laki dan posko untuk perempuan. Ditanya nanti alasannya, kenapa? Nah, tambah banyak nanti biaya. Tidak mungkin antum bilang, tidak boleh bercampur baur.
Iya. Nggak terima itu. Nah bilangin ke radikal ini. Ya, kasihkan alasan solutif, rasional. Misalnya, untuk menjaga privasi perempuan, supaya dia bisa misalnya buka jilbab sesama mereka. Kan susah kalau ada laki-laki, tidak privasi. Ya, itu kan, oh ya diterima, masuk akal. WC saja dipisah, Pak. Ada WC laki-laki, ada WC perempuan. Tidak ada itu WC non-biner. Ya, ya, jadi WC laki-laki dan perempuan dipisah. Masa rumah tidak dipisah? Nah, itu jadi disampaikan secara baik-baik ya. Kemudian lingkungan masyarakat awam. Yang awam ya. Maka solusinya adalah antum jadi agent of change. Apa itu? Ya, tetap berbaur tapi dengan bil hikmah. Usahakan masuk dengan sentuhan-sentuhan nasihat yang tidak bertentangan dengan mereka. Jadi cari dulu persamaan. Jangan datang ke sana langsung lihat perbedaan. Oh, beda mentongkit, Pak. Cari persamaannya. Sama-sama pakai songkok nasional. Sama-sama pakai baju koko. Sama-sama baca basmalah. Ya, bahasa basmalah. Kalau subuh di situ ternyata kunut semua, antum jangan mempertahankan kunut itu adalah bid'ah karena ada tonnya juga dalilnya. Ya. Angkat juga tangannya antum. Allahumma fima hadai. Amin. Ya. Angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu langsung yang salaman itu. Salaman-salaman. Antum jangan tepis tangannya. Apa ini? Pada ada dalilnya setelah sholat orang salaman, Pak. Ya. Niatkan itu silaturahim. Kalau perlu salamannya dengan senyuman. Iya ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Begitu ya. Ya. Kalau misalnya di situ jarang orang gerak-gerak jari, jangan toseng antum mentang-mentang tahu hadisnya kalau gerak-gerak jari itu setan itu dipukul, antum tambah kerasi. Iya. Pasti langsung lihat kalau tahiyat ya, tahiyat begini. Ya. Jadi, jadi harus pelan-pelan ya. Kalau bisa, kalau enggak mau, kalau di situ tidak biasa ya enggak usah. Kalau di sana banyak yang pakai sarung, antum pakai sarung ke masjid. Jangan pakai celana. Ya, karena celana kentara dudui. Ya. Tuh. Kentara dudui dan dari mana ini kebanjiran ini anak-anak. Perasaan kemarau ini. Tidak ada daerah pegunungan ini. Ya. Nah, itu. Jadi antum pakai sarung misalnya, toh? Ya. Songkok. Ya, jangan juga pakai songkok haji. Kenapa? Karena beberapa itu di daerah itu sensitif pakai songkok haji. Ya, pasti nanya, sudah pergi haji deh? Belum, Pak. Kenapa yang pakai songkok haji? Mahal itu songkok haji. Ya, jadi pakai songkok hitam ya. Itu ini saya kasih tahu ini karena sensitif tong itu orang di sana itu. Kemudian hormati tokohnya di sana. Kalau ada tokoh agamanya di sana, antum silaturahim, banyak dengarkan petua nasihatnya dan selalu bilang mohon arahan dan nasihat ini puang ya toh kepada kami ini remaja-remaja mahasiswa. Begitu. Begitu tuh agent of change. Kemudian ciptakan halakoh. Ya, antum yang membuat halakoh. Ya, buat majelis dengan anak-anak atau SMA atau remaja, antum dakwai. Bikin halakoh. Jadi antum yang menyampaikan ceramah. Kemudian untuk cinta lokasi, solusinya adalah tundukkan pandangan. Ya. Tundukkan pandangan, minimalisir interaksi. Ya. Fokus pada program kerja, bukan fokus pada doi. Ya, fokus pada program kerja. Apalagi ini yang satu rumah dengan akhwat. Akhwat di sini yang saya maksud adalah akhwat yang juga bergabung dalam lembaga dakwah. Bukan bermakna perempuan, karena beda itu interestnya antara ikhwan dengan perempuan yang umum, dengan ikhwan dan akhwat. Biasa itu lebih geli-geliki dengan akhwat. Ya. Apalagi kalau akhwatnya misalnya tidak bercadar, ada ikhwan langsung begini. Kenapa tidak sekali yang tutup saja? Ya. Ya, mau sekali dibilang ya begitu. Maka minimalisir interaksi atau pisah rumah atau pisah kelompok. Dulu itu ada konsepnya, ini konsep yang
saya sampaikan salah ya, tidak benar. Bahwa sebisa mungkin ikhwan dan akhwat satu pondok, misalnya satu ini, karena bisa saling menjaga. Menjaga apa? Ya. Apa yang mau dijaga? Belum halal. Karena saya sudah merasakan. Di posko saya, semua akhwat itu bergabung. Ya. Yang awalnya cuma 1, 2, pas mau sampai di lokasi, kenapa nah jadi 7 sampai 10 ini? Banyaknya jilbab besar, astagfirullah. Dan kebetulan saya koordinator, korsek, ya, koordinatornya, koordinator sekolah. Karena saya pakai KKN PPL terpadu. Ya, mati nih. Nah, tanya ke kepala sekolah dan ibu posko. Wih, kenapa banyak sekali yang jilbab hitam ini di pos kota? Wih, apa yang mau saya bilang ini? Ya, saya tidak mungkin agangku ini, Bu, ya, harus dimaklum, tidak mungkin. Jadi harus dicari cara lain. Dia bilang, oh iya, ini kayaknya dia pemahamannya begini, Bu. Kayaknya pemahamannya seolah-olah kita tidak satu paham toh. Ya, karena kita ini koordinator harus inklusif. Ya toh. Ya begitu. Jadi tapi tidak enak karena intinya saya sudah merasakan tidak bagus kalau ada ikhwan dan akhwat yang satu posko atau satu kelompok atau satu apalah yang jelas itu. Masih lebih mending kalau dengan awam. Ya, ini saya sampaikan ya. Masih lebih mending dengan awam ya. Ya. Bukan berarti kita mau mudah-mudahan tidak ya. Tapi fitnahnya jauh lebih besar kalau sesama aktivis. Maka dipisah sejak awal. Kalau bisa juga akhwat ini jangan cari yang mana yang ada ikhwannya. Jangan begitu ya. Ya. Jadi harus menghindar. Cari saja yang dipimpin oleh umum karena biasanya lebih keluar jiwa mengayominya itu koordinator yang laki-laki yang awam misalnya kayak orang BEM atau Maperwa atau HMJ dibanding yang ikhwan yang dari LDF. Ya begitu ya. Ini saya sudah merasakan ini ya. Jadi jangan mencoba-coba. Oke. Ya, karena saya sudah merasakan itu dampaknya. Akan terjadi fitnah. Ya, maka solusi dari fitnah ini adalah jaga ibadah. Ya, jaga ibadah dan doa minta perlindungan. Ya, ini kuncinya ya. Tidak bisa antum andalkan diri antum sendiri. Ilmu agama antum tidak bisa diandalkan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga ibadah. Yang saya maksud ibadah di sana ibadah wajib. Ya, jangan sampai antum futur di sana tidak sholat wajib nih. Ya, bahaya sekali ya. Atau berkurang ibadah sunnahnya. Ya. Kalau puasa sunnah biasa susah nih. Ya, karena banyak dulu makanan di sana, lengkap ki. 3 kali sehari dijaga makan tak. Jadi pulang itu penggemukan. Ya. Ya. Dan yang terakhir kawan yang tidak kooperatif maka perlu di backup. Ya. Tidak sedikit memang ada kawan-kawan itu yang hanya mau menumpang tidur sudah itu pulang kampung. Ya, tidak mau kerja. Maka jangan disalahkan. Prinsip kita adalah mungkin sama-sama selesai. Jadi backup perannya, ya. Seperti itu. Dan yakin saja kalau antum berbuat seperti itu justru malah dia respect ke antum dan bagus mentong ini kawanku, nah tolong. Ya. Akhirnya dia dengan kebaikan kita mau mengaji dengan kita. Nah, begitu toh. Ya, oke. Nah, strategi yang bisa dilakukan terakhir sekali karena sudah mulai sedikit peserta ini. Langkah-langkah strategis adalah yang pertama ikhlaskan niat. Kita pergi ke lokasi KKN bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Tapi jadikan KKN ini sebagai wasilah, kesempatan ini saya pergi berdakwah. Kesempatan saya membangun jaringan. Kesempatan saya bisa menyebarkan syiar Islam. Kesempatan saya mengaktualisasikan diri saya. Yang kedua adalah menjadi koordinator. Ya. Saya sangat tekankan, antum bersedia menjadi koordinator. Koordinator posko, tidak tahu apakah sekarang namanya. Yang jelas antum yang jadi koordinator. Kalau punya jiwa koordinator. Kalau tidak punya, tidak usah. Karena antum yang akan jadi futur nanti. Ya. Karena mengurusi banyak orang. Mengurusi perempuan sana-sini yang ketinggalan sing apanya itu lipstiknya, ketinggalan sing sepatunya. Pasti mengeluh ke koordinator. Antum yang disuruh nanti. Ya. Masa tega antum suruh perempuan pergi keluar sendiri misalnya, atau misalnya ada yang sakit, antum urusi semua itu koordinator. Tapi bagusnya koordinator, ya antum yang punya kuasa, ya punya
wewenang untuk membuat program kerja. Tapi kalau tidak bisa, jadilah anggota yang taat. Ya, taat dan mengerjakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Itu pasti akan direspek. Ya. Ikhwat tidak satu posko dengan akhwat. Ini sudah kita bahas ya. Ini saya sudah wanti-wanti. Jangan sampai satu posko. Oke? Jadi nanti, Ustaz, siapa yang lindungi nanti akhwat? Nanti dia ganggu-ganggu sama orang awam. Tidak, yakin saja. Orang awam itu justru malah tidak takut-takut dekat-dekat dengan akhwat karena dia tahu, tidak bisa ini orang suci. Yang biasa didekati itu yang suka memang TP-TP, tebar pesona. Toh, sengaja memang mau diganggu. Ada juga perempuan begitu. Ya, tapi kalau akhwat, insya Allah. Ya. Jangan dengan ikhwan. Kan ikhwan biasa itu, kayaknya bagus matanya ini. Kalau misalnya bercadar, toh, wah, ini tajam gitu penglihatannya ikhwan. Ya. Memang tidak lihat, tapi matanya sih, wah. Ya, begitu ya. Bahaya ya. Fitnah di zaman sekarang. Satu posko dengan sesama ikhwah. Ini dia. Untuk mendukung program kerja yang bagus, keagamaan, antum berusaha satu posko. Jangan berpisah-pisah. Ya. Kalau bisa diatur ya. Satu posko ya dengan ikhwah. Begitupun juga dengan akhwat. Sesama akhwat, satu posko. Sama ikhwan, satu posko. Karena kalau kapan antum sendiri, pasti program kerjanya itu yang bertentangan dengan keyakinannya antum. Contohnya misalnya, lomba domino. Ya, ini balas sih ya. Kemudian jalin kerjasama dengan sesama ikhwah di tempat lain. Ya. Kemudian pilih lokasi KKN yang kondusif. Kalau bisa yang ada tempat pengajiannya atau ada masjid. Tidak ikutan main domino atau main kartu dengan teman-temannya yang biasa setiap malam itu main domino. Kalau zaman sekarang kayaknya ini PUBG ya atau game online. Jangan ikuti, harus tekun pada pendirian antum karena pasti antum akan direspek. Justru kalau antum ikut karena dia pancing-pancing, pasnya antum ikut, sudah antum tidak lagi didengar. Karena pendirian antum sudah diruntuhkan sama mereka. Gitu. Jadi pribadi teladan dalam menjaga ibadah wajib dan sunnah. Nah ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ke masjid, biasa ada kebiasaan itu. Teman saya itu menjelang asar baru mau tidur siang. Ya, biasa begitu. 2:30 baru mau tidur siang. Nasam ini bangun jam 4 atau 4:30. Ya. Dan itu juga beberapa ikhwah terikut juga. Astagfirullah. Jadi ya, jadi pribadi teladan. Kita kasih bangun dengan pelan-pelan, pegang kakinya. Akhi, sudah sholat. Ayo, sholat. Gitu. Kalau dia tidak mau, ya sudah, antum pergi sendiri. Karena dia dapat uzur insya Allah. Kenapa? Karena ketiduran. Ya, begitu ya. Ya. Begitu. Oke. Dan jadi pribadi kontributif dalam kesuksesan program ya. Jadi jangan antum pula yang paling islami, paling dikenal aktivis, tapi paling acuh dengan program kerja. Apalagi program kerja yang sifatnya antum tidak dukung. Contohnya misalnya yang bikin capek apa ya? Membersihkan kuburan misalnya. Antum sengaja tidak datang, sengaja bikin program lain di tempat lain. Jangan antum dukung itu koordinatornya antum, kalau antum bukan koordinator. Dia suka kita kalau kita dukung. Nanti justru kalau kita bikin kegiatan tahsin, pasti dia tiba-tiba ikut. Bagus itu. Saya juga tidak nyangka banyak yang dapat hidayah juga dari KKN ya, karena bersama dengan ikhwan. Seperti itu ya. Saya kira ini saja sedikit sharing bisa kita sharingkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dan mudah-mudahan bisa disesuaikan ya dengan programnya masing-masing. Syukran jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum atas atensi dan partisipasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Syukran. Masya Allah. Setelah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan. Baik, kita akan masuk kepada sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Jadi bagi ikhwan yang ingin bertanya, silakan aktifkan video dan mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Silakan Ikhwan yang ingin bertanya langsung saja diacungkan tangannya. Ya, ada Muhammad Farid. Ya, langsung saja kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk saat ini saya mohon maaf sebelumnya untuk tidak mengaktifkan kamera karena keadaan saat ini tidak kondusif. Jadi yang ingin saya pertanyakan di sini bagaimana kita mengajak teman kita yang dimana ketika mau diajak untuk sholat misalnya kita itu tidak merasa enakan begitu dan contohnya di dalam sekamar kita atau teman-teman kita itu rata-rata nonis dan biasa dia bilang itu bilang kamu alim sekali begitu kayak ada perspektif orang terhadap kita ya karena kita dilihat semacam sering sholat begitu nah kayak kita juga timbul kayak rasa tidak enak begitu jadi bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu. Terima kasih. Masya Allah ya. Syukran pada bagaimana Ustaz? Apa langsung dijawab? Ya, langsung saja ya. Kepada Ustaz. Ya, baik. Syukran pertanyaan dari Farid ya. Dari mana ini Farid asalnya? Fakultas apa? Dari Prodi IPA, Ustaz. Prodi IPA, KKN nanti di mana? Saya ikut ini pertukaran pelajar kegiatan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, insya Allah. Ya. Berapa bulan? 1 semester sampai bulan 12 kalau tidak salah. Oh, Masya Allah. Wah, berarti lebih lama ya. Lebih lama dari KKN ini. Ya, Masya Allah. Mantap-mantap. Oke, baik. Syukran ya pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tidak enakan? Apalagi kalau satu posko dengan orang yang nonis. Sekedar informasi saya itu di posko saya ada 3 orang nonis perempuan. Ya. Dan dia termasuk yang kalau kita aktivis dakwah, dia aktivis Kristen. Ya, jadi setiap hari Minggu itu cari gereja. Ya, pergi. Dan kadang-kadang minta izin ke saya. Pak Koor, saya izin ke gereja ya, mau ibadah. Ya. Apa yang saya lakukan? Masa? Astagfirullahaladzim, kafir. Tidak mungkin bilang begitu. Ya. Ya. Justru saya, wah, bagus, hati-hati ya. Ya, ada di kendaraan. Ya, saya pura-pura support ya. Ya karena saya seorang koordinator jadi, oh ya hati-hati Ki. Ya, jam berapa nanti pulang? Jam 12. Oh ya, siap. Nah, begitu. Jadi kita menunjukkan empati kepada kawan ini ya. Dengan begitu dia juga yang empati ke kita. Justru malah biasanya yang nonis. Biasanya itu yang biasanya kita pergi sholat kalau azan nih. Kenapa ini tidak? Saya lihat. Hai, justru kita nasihati orang nonis ya. Ya, baik futur mini orang. Ya, makanya harus tetap pada kepribadian teguh. Ya, jadi itu perasaan syubhat saja. Ada namanya bisikan setan. Ada bukunya itu. Saya lupa namanya. Apa nama bahasa Arabnya? Bisikan setan. Ya. Lupa nanti dilihat ya. Jadi ada satu buku Ibnul Jauzi yang tulis ya, Talbis Iblis. Nah itu Talbis Iblis. Ya, itu Talbis Iblis itu membisikkan kepada kita seolah-olah kita ini alim, walaupun memang diungkapkan oleh mereka, soal ini kita alim ini, sehingga membuat kita menjadi ciut. Ya, sama kalau orang pergi sholat wajib di masjid. Wih, alimnya ini pergi ke masjid. Ya. Tidak bisa kita mengklaim seperti itu karena ini kewajiban. Ya. Yang tidak bisa disembunyi. Ya. Seperti itu. Jadi, tepis saja karena kita ikhlas beribadah bukan untuk mereka. Tapi kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pergi ke masjid bukan untuk dilihat alim, tapi kewajiban saya ini itu tadi
kunci pertama, kita ini belajar agama untuk diri kita. Bukan untuk menjustifikasi orang yang tidak sholat di masjid dibandingkan dengan kita ini pergi sholat masjid. Tidak ya. Jadi fokus kita adalah saya tahu bahwa keutamanya sholat di masjid itu luar biasa. Maka saya tanamkan untuk diri saya. Adapun kalau yang saya lihat tidak bisa saya dakwai, ya sudah dalam hati didoakan. Gitu. Tapi kalau yang teman dekat kita sering bersama dengan kita atau sering menggunakan jasa kita, makanya tadi ada program-program jasa, kasih dia jasa dari kita sehingga mereka harus balas budi. Cara balas budinya, nah ikuti pergi sholat. Ya. Misalnya bimbingan olimpiade, sudah azan mi toh, azan mi. Bagaimana kalau kita sholat dulu berjamaah, baru kita lanjut lagi program bimbingan kita. Begitu caranya. Jangan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung sholat. Nasamia, ya tidak nahiraukan ke. Tapi kalau kita ada jasa yang kita kasih, atau ada sesuatu yang membuat dia tiba-tiba merasa harus berbalas budi dari kita, nah itu. Makanya sering-sering bawakan makanan. Sering-sering kita yang traktir, bukan kita sering-sering yang adakah gratisan. Hilangkan itu mental adakah gratisan. Kalau di lokasi kakek, kita yang sering membawa, kita yang sering mentraktir, kita yang sering memberikan. Itu. Jangan kita yang jadi beban bagi mereka. Kita lah yang mensupport. Dengan begitu, ketika sudah azan, sudah ini, bahkan ini saya cerita pengalaman ya. Karena kami hanya mempertahankan saat itu sholat saja, sholat. Saya tidak mengajak, saya tidak mengatakan, ayo sholat. Karena saya tidak tahu kepribadian mereka. Saya tidak tahu menganggap bahwa apakah sholat wajib di masjid menurut mereka itu wajib atau tidak. Ya, itu saya tidak tahu, karena kan beda-beda setiap orang. Kalau dia menganggap bahwa sholat yang penting juga sholat, ya sudah, berarti sah. Silahkan begitu. Saya istiqomah saja pergi ke masjid. Sebagai koordinator. Ya. Koordinator itu kan diguguh, dilihat. Pergi masjid. Sementara anggotanya tidak. Tidak enak itu narasa. Duhur saya pergi. Asar saya pergi. Maghrib. Pergi semua ke masjid. Ya, tanpa saya panggil. Tiba-tiba ngikut di belakang. Isya ikut juga. Subuh. Subuh ini yang berat biasanya. Masih tidur ke mereka tuh. Karena sering begadang. Saya hanya membangunkan dulu yang dekat dengan saya. Dan yang saya tahu dia Hanif. Jadi, mau sholat subuh di masjid. Subuh mi. Ya. Ya, syukur. Kalau dia masih tidur, kayak sudah mi. Tinggal kami. Ya, sendiri saja. Baru pulang kasih bangun lagi. Lama-lama. Karena terus diulang. Ayo bangun. Tiba-tiba yang tidak pernah sholat sekalipun. Ada saya di poskoku itu tidak pernah sholat. Padahal dia muslim. Hitam, gelap mukanya, kentara sekali. Kentara bahwa ini ahlul maksiat. Tapi saya tidak mau justifikasi. Kentara dari mukanya. Banyak dosanya. Tidak pergi sholat. Tidak pernah sholat. Suatu ketika dia sholat. Karena melihat teman-teman poskonya, terutama koordinatornya, selalu istiqomah sholat. Dan dia itu setiap malam selalu mengajak main domino. Ayo main domino, solid KKN kini satu kelompok. Masa tidak mau mengakrabkan diri lewat domino? Saya senyum dan pura-pura belajar. Ya begitu ya, pura-pura belajar. Nah, dia tetap main domino, beberapa ikut. Sampai malam toh. Ya, saya biarkan saja, saya tidak larang. Karena nakira ketika saya koordinator, nakira saya, ustadz ini. Waktu rapat program kerja, dia bilang mentong dan sambil pukul meja. Saya tidak mau terlalu banyak kekaku-kakuan di sini. Bilang begitu. Saya tidak mau kalau ada batasan-batasan, selalu dilarang-larang. Ya, bilang begitu. Ya, saya hanya bilang senyum saja. Silakan saja, kita demokratis. Ya, kita selama tidak mengganggu yang lain, silakan kita beraktivitas. Jadi, saya berikan kebebasan. Ya, tapi jangan memaksa. Itu, loh. Jadi karena saya sudah bilang jangan memaksa, saya juga tidak boleh memaksa. Memaksa untuk sholat wajib Kalau tidak sholat sengaja meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam. Itu, nah bonyok. Ya. Jadi pelan-pelan, kasih dengan contoh. Tidak usah dengan kata-kata, contoh. Pergi saja, Bismillah dia akan ikut. Dan walaupun misalnya dia di awal tidak ikut,
Tetap kalau dia butuh bantuan, kasih. Disitulah kesempatan kita kasih jasa. Kasih utang budi ke dia. Bukan niatnya untuk supaya dia balas budi, tidak. Tapi niat kita lillahi ta'ala untuk kita kasih dia nilai dakwah. Maka pada akhirnya dia akan mengikut ke kita. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak mesti dengan kata-kata. Cukup dengan teladan. Insya Allah. Dan tepis itu talbis iblis. Bahwa kita dianggap alim. Karena yakin dan pasti dia punya masalah sendiri dan punya kesibukan masing-masing. Dan tidak ada peduli juga kita. Sebagaimana kita juga tidak peduli dengan dia. Mau Kristennya, gerejanya aktif atau tidak, bodoh amat. Saya juga tidak peduli. Saya banyak masalah sendiri. Ya, maka begitu juga mereka. Dia hanya sepintas saja, tidak dipikirkan itu perkata-kata. Justru herannya kita yang sangat mendalami, meresapi kata-katanya, yang dia tidak pikir itu kata-kata keluar. Harusnya kita juga tidak pikirkan itu kata-kata. Sebagaimana kapal, kapal itu akan tetap kokoh berjalan selama air itu tidak masuk ke dalam badannya. Nah, begitu juga dengan kata-kata. Kita akan tetap melaju fokus pada program kita, kepada tujuan kita, selama tidak memasukkan kata-kata omongan orang ke dalam hati kita. Kalau masuk nih, maka akan tenggelam seperti Titanic. Tenggelam karena masuk air. Karena kita menyerap semua kata-katanya orang. Padahal mereka berkata-kata tanpa dipikirkan. Masa kita memikirkan kata-kata? Siapa tahu sepintas itu, alimnya tahu, padahal iseng-iseng. Sementara kita yang dengar, wih, nah bilangnya ke alim mati. Bagaimana, Min? Bodoh amat saja. Tidak usah dipikir, ya. Itu talbis iblis karena banyak tonyi masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan tunjukkan tangannya. Kita bisa menuliskan pertanyaannya langsung di kolom komentar. Sekali lagi kami sampaikan kepada peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustaz. Ya, ada Zulkifli ya. Pada lagi. Bismillah. Tes. Nah, Afwan, apakah suara kami terdengar dengan jelas? nah, Ya, syukron, jazakallah khair wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz telah membawakan materi pembekalan KKN dan MBKM pada malam hari ini. Kami ingin bertanya dua hal, Ustaz. Yang pertama, mungkin pertanyaan yang mana sebenarnya lebih baik. Yang pertama, apakah kita menunda-nunda dulu ikut KKN ataupun pengabdian semisalnya karena takut belum siap? Kalau kami sebenarnya itu merupakan juga alasan kedua kenapa tidak ikut KKN, karena tidak merasa tidak siap karena pengabdian masyarakat itu besar tanggung jawabnya, tentunya banyak hal yang perlu disiapkan dan segala macam. Ataukah kita pengabdian atau KKN sambil belajar? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jujur kan kita semua di sini pengurus di lembaga dakwah. Saya juga ada narasi kalau lebih baik kita berfokus dulu lembaga dakwah, kemudian kita mengurus akademik ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa artinya di belakang atau seperti itu. Masalahnya kita ada di lembaga dakwah sampai terus meningkat dari jurusan fakultas RI. Nah, dan kami juga dapat ini, maksudnya dari sini, nanti ada lagi di RI dan segala macam. Kapan sebenarnya waktunya yang tepat seperti itu? Nah, itu mungkin juga menjadi pertanyaan di IHWA sekalian, kami yang mewakili. Jadi kami ingin mendengar dari Ustaz bagaimana. Nah, Ustaz.
Ya, itu tadi pertanyaan dari ya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya, pertanyaan yang pertama. Yang kedua mau dulu, Di. Ya, yang kedua banyak ikhwah natunda KKN-nya dengan dalih harus jaga pos. Ya, mengurus LDF toh. Pasnya sudah mau berangkat, muktamar ke RI, harus jadi pengurus RI. Ya, tidak berangkat lagi, Seng. Aduh, man rasa nih. Tidak selesai begini. Ya. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa ada satu lembaga yang komitmen totalitasnya juga itu ada. Selain lembaga dakwah. Antum tahu di mana? Ya, di lembaga penalaran. Ya. Di penalaran ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ada diklat untuk menjadi syarat masuk menjadi pengurus lembaga penalaran itu 5 hari di waktu kuliah. Kalau tidak hadir 1 kali di diklatnya, tidak diterima. Itu ketat. Jadi kawan saya ada jadi anggota penalaran dulu ya. Itu tidak masuk kuliah di minggu itu karena ikut diklatnya supaya jadi totalitas. Jadi antum jangan kira hanya LDF dan LDK atau lembaga dakwah saja. Ya. Itu yang saya mau cerita dulu bahwa ada yang lain juga seperti itu. Bukan hanya, jangan dikotomikan dan jangan dikambing hitamkan aktivis dakwah atau lembaga dakwah seperti itu ya. Karena lembaga dunia juga banyak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa saya disuruh tinggal. Tapi saya pergi. Ya, saya termasuk orang yang tidak mengikuti imbauan dari MSO. Ya. Kenapa? Saya punya rasional. Yang pertama, kawan yang tinggal di angkatan saya yang sama-sama jadi pengurus SCM waktu itu juga akan tinggal. Dan dia planning untuk nanti di semester selanjutnya baru dia pergi. Maka dengan ijtihad saya dan bermusyawarah dengan mereka, saya bilang ke senior, Afwan Ustadz, saya yang berangkat duluan, supaya ketika mereka berangkat, saya yang tinggal. Ya, itu rasionalnya. Tapi secara personal, ya saya karena mau cepat selesai. Jadi berangkat duluan. Cuma saya harus cari akal, bagaimana supaya saya bisa berangkat. Akhirnya saya lobby teman saya untuk tinggal. Ya, dia tinggal, saya pergi. Ya, itu kan bagian dari perencanaan sebenarnya ya. Ya, karena nanti semester depan banyak BPS. Maka saya selesaikan dulu KKN-ku secepat mungkin, baru pulang mengurusi koordinat BPS, UNM, kemudian FCRI. Itu karena di pengurusan pertama di periode pertama 6 bulan pertama di RI itu kebanyakan di angkatan saya baru pergi KKN karena tadi turun temurun gitu penyakit tanda kutip ya karena tidak diatur dengan baik. Kalau saya kuatur nih ya jadi saya yang pergi dulu baru nanti yang lain yang memungkinkan yang memungkinkan. Saya tidak menghalang-halangi. Saya termasuk di era saya tidak menjadikan dakwah penghalang akademiknya. Ya, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya mengatur maksudnya, oke kita data siapa yang mau berangkat hari ini semester ini dan apa posisinya. Ketua kah, wakil kah? Kalau ketua yang pergi, siapa yang backup? Saya begitu. Bukan saya otoritas. Tidak ada yang urus dakwah. Antum ketua harus tinggal. Tidak, saya bukan tipikal begitu. Karena biar antum sendiri saja juga tidak bisa kalau sendiri bekerja, maka harus bekerja sama. Jadi saya tipikal yang mengatur siapa yang pergi, siapa yang tidak. Termasuk saya mengatur diri saya untuk pergi duluan. Pulang, enak nih. Nah, gitu. Saya jaga pos sampai selesai. Termasuk saya dipilih di RI. 2 bulan kemudian saya selesai. Ya. Jadi misalnya 2000 kan bulan 2 muktamar RI toh. Saya terpilih di situ. Bulan 4-nya saya sudah selesai. Ya. Jadi status saya ini bukan lagi mahasiswa. Dan saya ada keinginan untuk S2. Maka selama saya mengurus dakwah RI, saya perbaiki TOEFL.
dan IELTS saya. Ya, selama 1 tahun. Setelah selesai menjabat, pergi Toma. Ya, 2015 selesai. Di bulan 2, bulan 6-nya saya berangkat ke Jogja, kemudian ke Malaysia. Nah, itu. Jadi saya sudah mengatur plan-nya. Jadi ada plan, tapi itu tidak diketahui oleh orang. Kapan diketahui oleh orang atau diketahui oleh senior? Kasih rusak. Harus tinggal lagi. Antum ini MSO nanti. Oh, saya bilang yang tinggal di sini nanti lebih banyak dari saya. Saya bilang begitu. Ya. Saya punya potensi untuk lanjut. Teman saya yang tinggal ini tidak ada potensi lanjut. Masa gara-gara saya posisinya ketua, saya harus tinggal juga? Wah, ini egois namanya. Tidak begini cara berdakwah orang. Ya, akhirnya saya mengatur lagi, banyak yang tinggal, saya pergi, dan ketuanya yang setelah saya mandiri karena sudah dididik sejak awal, dan hanya calling by phone untuk minta arahan. Selesai ini, bisa diatur semua. Tidak perlu dikorbankan apa-apa, ya, begitu. Itu yang jadi pengaturan. Ya, penting itu pengaturan, dan kalau masalah kesiapan atau tidak, saya kira kesiapan itu bisa dibangun dengan perginya kita. Contoh, ini selalu Ustadz Khalid Basalam mengatakan, kalau kita mau ibadah, harus dipaksa dulu. Pernah dengar selalu kata-kata itu? Jadi bilang, dipaksa dulu kita. Paksa. Dari dipaksa, baru akhirnya terbiasa. Ya. Jadi kalau ditunggu tidak siap-siap gitu. Sama ada nih, saya cerita senior. Satu kelasnya Pak Husnul. Senior saya selalu di Masjid Ulil Albab. Ya. Dia jurusan fisika. Dia itu perfeksionis orangnya. Maksudnya perfeksionis, dia itu mau mengambil mata kuliah sedikit-sedikit. Alasannya apa? Supaya bisa fokus, supaya bisa nasarapi dengan baik. Saya dalam hati, wah mantap ini orang. Kenyataannya 7 tahun selesai. Saya tanya, kenapa bisa lama sekali, Kak? Ini gara-gara saya terlalu ideal. Mau mempelajari sedikit demi sedikit, karena saya takut kalau 22 SKS atau 24 SKS saya ambil, kewalahan dan akhirnya tidak lulus semua. Nyatanya ternyata badan kita atau fisik kita akan bekerja dengan maksimal kalau dalam keadaan tertekan. Jadi kalau kita tertekan, wah banyak yang mau diselesaikan. Justru di situ kekuatan kita muncul. Sama kayak kebakaran tuh. Kebakaran itu, kalau kebakaran nih, tiba-tiba langsung kita bisa angkat lemari sendiri. Ya, langsung bisa diangkat sendiri lemari. Semua barang-barang dalam rumah bisa diangkat sendiri. Karena tertekan, terbakar nanti. Tapi kalau langsung normal kembali, langsung jadi lemas. Tidak bisa, Kak, ternyata. Nah, begitu juga. Ya, saya termasuk orang yang ambil SKS maksimal mentong, walaupun berat. Wah, banyaknya PR, banyaknya tugas, banyak dipelajari. Tapi saya meyakini S1 itu bukan pendalaman. Dia hanya yang penting kita tahu, lulus alhamdulillah. Nah, gitu. Nanti pas S2 baru pendalaman. Apalagi S3, wah betul-betul didalami sekali. Jadi menurut saya S1 itu eksplorasi. Nah, jadi saya banyak ambil SKS, banyak ambil aktivitas, banyak masuk di organisasi, banyak membangun channel. Saya tidak mau jadi asisten di jurusan. Karena kenapa? Karena duduk-duduk jadi kerja dan mak gosip, ya. Jadi tukang suruh di jurusan, ya. Ya, jadi saya lebih memilih untuk keluar, sering rapat di luar, bangun jaringan, pergi ke daerah-daerah kampungnya kawan-kawan saya untuk walimanya atau kegiatannya, begitu. Jadi saya begitu, ya. Jadi dengan begitu, ya, bismillah. Kematangan persiapan itu akan datang dengan seiring kita mengikuti kegiatan itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi bismillah saja. Itu intinya, bismillah. Insyaallah ada jalan. Ya, syukran, ya. Sudah, pertanyaan pertama sudah ini tadi. Belum. Yang apa itu? Yang tentang yang akan pergi KKN start, apakah dua pilihan, pergi KKN karena belum KKN karena belum ada persiapan, kemudian pilihan keduanya KKN hanya untuk belajar, seperti itu, ya, Zul? Sepertinya tadi sudah dijawab juga karena tentang masalah kesiapan. Ya, intinya
Siap tidak siap, bismillah. Kalau ada peluang, kesempatan, ambil. Ya, karena harus diikuti. Itu yang masalah. Ya, saya begitu prinsipnya. Kalau ada peluang, bismillah. Ya, gitu. Walaupun saya masih mau berpikir-pikir dulu, jangan sampai saya tidak siap, jangan sampai nanti futur, jangan sampai bismillah ada Allah. Ya, saya ketika S2 juga, bagaimana ini, tidak ada orang ditemani ini seterusnya. Bismillah, ada jalan, ternyata ada ikhwah yang ditemani. Pas kita sampai di sana, ternyata ada ikhwah dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi di mana ada kemauan, di situ aja ada jalan. Jadi daripada nanti tunda, tapi menunda juga bukan hal yang buruk. Ya bagus juga, tidak apa-apa untuk memantangkan diri karena ada mungkin yang lebih diprioritaskan. Nah, tapi kalau prinsip saya harus dilihat peluang. Kalau peluangnya kita, jangan jadikan alibi tidak siap menjadi kita menunda. Ya, justru karena ada peluang, langsung kita persiapkan diri. Begitu teorinya ya. Ada peluang, bismillah, ambil. Ya, KKN, bismillah, ambil. Ya, nanti di belakang itu cemoohan dan seterusnya, biar bismillah. Karena ini wajib masalahnya, harus dilulusi. Ya. Saya contohkan Asriyadi ya, ketua HMJ. Nah itu cerdik. Nah selesaikan semua anunya, pasnya kembali, petantang petentemi, tidak ada tomi mata kuliahnya, tidak ada tomi juga urusan-urusan KKI-nya. Tapi itu juga bagian dari jalan hidupnya masing-masing ya. Tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Masing-masing punya punya masalah sendiri ya. Kita hanya ini tinggal disesuaikan dengan peluang dan prinsip kita melihat peluang itu seperti apa. Kalau saya pribadi tadi sering saya ulang-ulang, kalau saya sudah ada peluang saya ambil walaupun saya belum siap. Contoh S2 itu TOEFL saya belum sampai. Bahkan pas sampai saya di Malaysia, ternyata syaratnya itu minta IELTS. Belum ada IELTS kok, masa pulang? Akhirnya saya minta lobby, ketemu dengan bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang kenal dengan pimpinan tertinggi. Akhirnya langsung saya ke kantornya, ke rektor. Ini Pak, ini sudah datang di sini. Ini. Padahal saya belum siap. Apa Nabila juga enggak mengerti apa Nabila ini orang ini. Ya, jadi kayak berkumur-kumur. Ya, sudah akhirnya bismillah saja. Ternyata selama saya jalani, saya mempersiapkan diri. Ketika orang jam tidurnya 6 jam, 8 jam, saya cuma 4 jam. Saya sisakan untuk belajar bahasa Inggris. Ya, selama ikut S2. Ya, sampai-sampai ketika libur 2 bulan, saya tidak pulang ke Indonesia, ke kampung halaman, ke Makassar, tapi saya pergi ke Pare untuk ambil persiapan IELTS, baru kembali ke Malaysia, ambil tes IELTS, akhirnya saya lulus IELTS dan akhirnya bisa dapat ijazah. Ya, dan itu spesial kasus hanya ke saya. Ya, ke teman-teman yang mau lagi pergi dengan cara saya sudah tidak bisa nih. Ya, jadi saya terakhir waktu itu. Itu karena itu tadi, ada di mana ada kemauan, di situ ada jalan, dan selama ada peluang langsung ambil. Siap tidak siap, bismillah saja dulu. Ya, Allah akan membantu kita. Itu ya. Oke, saya kira itu. Syukran. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan saya, bagaimana contoh proker Islam yang bisa diterapkan dalam lingkungan yang didominasi oleh mayoritas non-Muslim, Ustaz? Contoh proker Islam ini di lingkungan yang didominasi oleh mayoritas non-Muslim. Ini saja, jadi tidak usah secara spesifik keagamaan, ya, tapi bawa nilai-nilai duniawiyah, tapi disisipkan di situ. Ya, itu ya. Kalau misalnya, misalnya nih, ini cerita yang dikirim di SM3T, daerah terluar, terjauh, tertinggal, itu ada yang dikirim ke Papua. Ya, Papua kan mayoritas non-Muslim. Bagaimana ini? Ya, tidak bisa berdakwah. Siapa bilang? Kita bisa berdakwah dengan cara duniawiyah. Ya. Ambil program duniawiyah, tapi sisipkan di situ. Ya. Apa itu? Ya, identifikasi nih, karena tidak bisa disapu rata. Setiap daerah beda-beda. Ya, kalau di Papua misalnya tidak tahu mandi, ya, tidak tahu sikat gigi. Nah, kita ajari nih bagaimana sikat gigi dengan baik dan benar. Ya, bagaimana itu kita perkenalkan nih bahwa di agama saya diajarkan itu bersih bersuci. Ya, toh begitu. Jadi sudah langsung, oh iya tahu, bagus tuh agamanya ini. Ya, begitu toh.
Atau di Dayak misalnya, di suku Dayak. Orang suku Dayak apa yang dia lakukan? Ya. Saya juga tidak tahu apa yang dilakukan suku Dayak ya. Ya, apa itu di laut, mancing ya, mancing. Ikuti bikin memancing sambil mentadaburi kekuasaan Allah begitu ya. Jadi tidak bisa dijawab secara general ini karena secara spesifik karena kita tidak tahu lingkungannya seperti apa dan non muslimnya seperti apa. Karena beda itu dengan di kota dengan di daerah. Kalau di kota itu cenderung toleran ya. Kalau di daerah kadang-kadang rasis ya. Jadi saya tidak bisa terlalu jawab secara spesifik. Kita mami cari-cari jalan ya. Ya, Allah a'lam. Masya Allah. Mungkin tadi cukup 3 pertanyaan. Jadi sebelum kami tutup, kami ingin menyimpulkan beberapa hal. Jadi untuk memotivasi dakwahnya sekalian ketika berada di lokasi KN ataupun yang sedang ikut MBKM, Quran Surah Fussilat ayat 3 dan juga Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Dan untuk yang ikut KKN bisa juga diterapkan untuk acara atau kegiatan keagamaan seperti program pengajian, taklim, tahsin, tahfiz, dirasa maupun menjadi seorang dai di lokasi KKN. Dan untuk tantangan dan solusinya, tantangannya seperti bercampur baur lawan jenis di satu rumah, maka solusinya bisa rumah antara ikhwan dan akhwat. Kemudian kalau misalkan tidak ada majelis ilmu, maka ciptakan halaqah. Untuk juga menghindari dari tantangan fitnah ini, maka tundukkan pandangan dan jaga ibadah serta memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kegiatan kita pada malam hari ini di pembekalan KKN dan MBKM. Semoga kita semua terus berada di atas pundi-pundi kebenaran dan menyelesaikan diri sebagai seorang aktivis dakwah di lokasi KKN dan juga yang sedang mengikuti program MBKM. Dan juga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menyebarkan kebaikan. Maka dari itu kami ucapkan syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing session kepada kita semua. Dan ilmunya yang masyaallah sangat luar biasa ya bisa diterapkan kemudian hari. Dan juga kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada ikhwah sekalian yang telah antusias sampai detik ini masih kelihatan muka-muka wajah gagahnya. Ya, baik. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukran afwan. jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, kami arahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kami akan menggunakan sisi dokumentasi. Ya, Ya, silakan kalau Ikhwan. bisa. Kalau bisa pakai ini ya, pakai apa? Apa namanya itu, Dik? Pakai filter ya. Biar ada lucu-lucunya ya. Ya. Yang bisa ya, yang bisa. Kalau tidak ya apa-apa. Yang ya, enggak usah sampai kacamata semua, yang lain juga toh. Pakai kumis kah atau Ya, disampaikan lagi kepada Ikhwan yang belum mengaktifkan kameranya, segera mengaktifkan karena sesi dokumentasi akan segera kita mulai. Afwan, bagaimana panitia? Masya Allah. Panitia? Mungkin bisa yang ambil dokumentasi aktifkan ini ya, mic-nya supaya bisa mengikuti. Ya, kami itunya 1, 2, 3.
Ya, insyaallah. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afwan. Saya izin duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang panitia bagikan di ruang chat. Gantengnya Kak Daniel. Masya Allah, adakah konsumsi? Sini Meki Akhi. Grab. Ada sini, ada.